Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat sore ananda saleh soleha, apa kabar? Bertemu lagi kita dalam pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari Selasa 26 Januari 2021. Nah, ananda saleh soleha, hari ini kita masuk ke pembelajaran baru Surah An-Nasr. Sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Baiklah ananda soleh-soleha, sekarang buka buku Al-Quran hadisnya pada halaman 91. Pelajaran 7 Surah An-Nasr. Coba sekarang kita bacakan bersama-sama. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. An-Nasr artinya pertolongan. Nah, ananda, pernahkah kalian menolong sesama saudara kalian? Pertolongan apa yang kalian berikan? Berbuat baik kepada sesama merupakan akhlak yang mulia. Allah memberikan pertolongan kepada orang yang berbuat baik. Jika kita berbuat baik, orang lain juga akan baik kepada kita. Teman-teman akan semakin sayang kepada kita. Berbuat baik harus ikhlas, bukan karena ingin dipuji. Jika bersalah kepada teman, kita harus segera meminta maaf. Banyak teman harus disyukuri, bukan malah sombong. Nah, ananda, jadi sebagai sesama manusia kita harus saling berbuat baik. Berbuat baik harus ikhlas, bukan karena ingin dipuji. Dan jika kita berbuat salah, maka segera meminta maaf. Dan kita pun tidak boleh bersikap sombong. Oke ananda soleh-soleha, sekarang kita masuk ke bagian A, mengenal surah An-Nasr. Surah An-Nasr diturunkan di Mekah. Surah An-Nasr diturunkan terkait pembebasan Mekah. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr menceritakan pertolongan Allah kepada umat Islam. Pertolongan Allah yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah artinya pembebasan kota Mekah. Saat itu banyak berhala di sekitar Ka'bah. Ka'bah berada di kota Mekah. Kota Mekah pun dikuasai kaum muslimin. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah pun dihancurkan. Kaum Quraisy masuk Islam berbondong-bondong. Peristiwa inilah yang dinamakan Fathu Makkah. Fathu Makkah merupakan kemenangan umat Islam. Surah An-Nasr inilah yang menceritakan pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Jadi ananda dapat disimpulkan bahwa surah An-Nasr adalah surah yang menceritakan pertolongan Allah kepada umat Islam.
terutama pada pembebasan kota Mekah yang disebut Fathu Makkah. Apa, diulangi lagi? Fathu Makkah artinya pembebasan kota Mekah, yang mana kaum muslimin memperoleh kemenangan, sehingga kota Mekah pun dikuasai kaum muslimin hingga sekarang. Baiklah anak-anak soleh-solehah, sekarang kita bacakan bersama-sama surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Oke anak-anak soleh-soleha, kita sudah membacakan bersama-sama surah An-Nasr. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat, jadi mudah untuk dihafal. Dibaca terus dengan berulang-ulang sehingga sampai hafal. Nah anak-anak soleh-soleha, pada halaman 95 itu ada 2 soal. Soal yang pertama itu, berdasarkan surah An-Nasr, kepada siapa pertolongan Allah diberikan? Dan soal yang kedua, bagaimana keadaan kaum Quraisy setelah peristiwa Fathu Makkah? Nanti dijawab ya 2 pertanyaan itu. Baiklah anak-anak soleh-soleha, sekian penyampaian Ustadz hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan WA Ustadz. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah kata Ustadz minta maaf, dan kepada Allah Ustadz memohon ampunan. Ustadz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.